Salam jumpa dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di hari ini. Renungan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Allah selalu dekat dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu prinsip yang ditekankan dalam doktrin iman Kristen adalah Allah yang mencari manusia dan bukan manusia yang mencari Allah. Hal ini berdasarkan kisah kejatuhan manusia pertama di dalam dosa di Taman Eden, di mana setelah menyadari kejatuhan manusia justru bersembunyi dan tidak mencari Allah. Maka Allah sendiri yang berinisiatif untuk datang mencari manusia yang berdosa itu. Namun pencarian keberadaan manusia yang berdosa itu tidak berarti Allah tidak mengetahui keberadaan mereka yang sedang bersembunyi itu. Justru tindakan Allah itu hanya mau melihat tanggung jawab dari manusia itu sendiri dengan cara mengakui dengan jujur akan keberdosaannya itu. Dan karena Allah telah mencari manusia yang berdosa dan menemukannya, maka manusia pada akhirnya mempunyai kesempatan untuk mencari Allah dan berjumpa dengan Allah baik secara kolektif maupun secara personal. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda yang pada waktu itu berada di pembuangan di Babel sebagai bentuk penghukuman Allah karena dosa-dosa mereka. Waktu itu mereka dalam keadaan yang tidak berpengharapan akibat berbagai-bagai penderitaan dan kesukaran yang dialaminya, seperti yang bisa kita temukan di dalam ayat 1. Tentunya mereka selalu mencari pertolongan, mereka selalu berseru-seru untuk bisa dilepaskan dari penghukuman itu. Dan dalam kondisi itulah berita sukacita datang kepada mereka, di mana Allah telah mendengar keluh kesah mereka, dan kasih Allah yang kekal, mereka akan diselamatkan dan mereka akan dibebaskan dengan cara dipulangkan ke negeri mereka berdasarkan ayat 3 dari kitab Yesaya 55 ini. Karenanya mereka harus memperbaiki hidup mereka dan mau mengakui segala dosa mereka serta mau kembali kepada Allah. Seperti permintaan di dalam ayat 6 dan ayat 7 dari kitab Yesaya ini. Dan sebagai orang percaya, hidup kita pun diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesukaran dan pergumulan kita. Kita sudah berseru-seru dan berdoa kepada Allah. Tapi mungkin hingga detik ini pertolongan Allah seakan-akan tidak datang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita mungkin sudah berseru berdoa kepada Tuhan. Namun hingga detik ini mungkin kita belum mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita belum diberikan kelepasan dari setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Sehingga mungkin saja iman kita, pengharapan kita, kepercayaan kita mulai goyah. Namun firman Tuhan pagi hari ini datang menasihati kita, datang menghibur kita. Bahwa sesungguhnya Allah selalu dekat dengan kita. Yang selalu mencari dan berseru-seru di dalam doa kepadanya. Kita selalu mencari Dia, berseru kepadanya dalam segala situasi hidup kita. Dan Dia sudah mendengar semua keluh kesah kita. Dia sudah mendengar semua permohonan-permohonan kita. Dan Dia segera datang untuk menolong kita. Karena Dia mengasihi kita. Bahkan Dia punya rancangan yang indah bagi kita melalui berbagai-bagai pergumulan yang datang menimpa kita. Sesungguhnya Dia selalu dekat dengan kita, kata firman Tuhan. Dan Dia hanya sejauh doa. Dia selalu bersedia untuk berjumpa dengan kita. Kapanpun kita mencari Dia, kapanpun kita membutuhkan Dia, Dia selalu dekat dan Dia selalu bersedia untuk berjumpa dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sia-siakan waktu kita untuk datang kepadanya. Karena itu mari bersama-sama kita mengawali hari ini dan bahkan kita menjalani hari ini dengan tetap mencari Allah terlebih dahulu. Menyerahkan segala sesuatu yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Ataupun segala pergumulan yang hari-hari ini sedang kita alami. Serahkanlah semuanya kepadanya. Dengan jujur kita katakan, kita utarakan segala sesuatu kepada Dia. Bahwa kita membutuhkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Kita membutuhkan Dia dalam seluruh pergumulan-pergumulan kita. Dan kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Kita tidak bisa hidup tanpa campur tangannya. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa campur tangannya. Karena kita menyadari bahwa kita ada karena Allah. Kita hidup karena Allah. Dan kita masih bisa memiliki segala sesuatu, keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan bisnis-bisnis kita.
itu pun karena Dia. Karena itu ingatlah, Allah selalu dekat dengan setiap kita yang tetap percaya dan berharap kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami boleh awali hari ini dengan sebuah keyakinan yang membawakan kepada kami sukacita dan damai bahwa Engkau Allah selalu dekat dengan kami. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman kami di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Shalom.